Ini deh ya. Oke, contoh yang pertama. Misalnya pertama, coba misalnya kamu disuruh menggambarkan bagaimana struktur CCl4. Nah, kita lihat dulu. CCl4 ini ada unsur apa aja sih? Nah, CCl4 ini kan ada unsur C sama Cl, ya kan? C-nya satu, ya, Cl-nya ada 4, ya kan? Nah, sekarang coba kita data dulu. Jadi kan langkah pertama adalah ngapain? Menghitung jumlah elektron valensi dalam molekul. Berarti bukan dalam unsur, tapi dalam molekul. Sekarang coba kita hitung. Kalau elektron valensi C itu berapa sih? 4 kan? Oke, betul, 4. Karena jumlah atom C hanya satu, berarti kita kali satu. Sekarang berapa jumlahnya? 4 ya. Oke, selanjutnya elektron valensi Cl. Cl itu golongan 7 kan, berarti ada 7 elektron valensi. Karena jumlahnya ada 4 di molekul ini, ya, maka kita kalikan 4 sehingga menjadi 28. Sekarang kita jumlahkan supaya mengetahui berapa elektron valensi CCl4. Nah, berapa coba ditambah? Ya, betul sekali. Jadinya 32. Berarti nanti ketika kita menggambar strukturnya, ini jumlah elektron semuanya secara keseluruhan itu harus 32. Ya, untuk diingat seperti itu. Nah, sekarang coba kita gambar ya. Coba kita gambar di sini. Katanya tadi kan disuruh membuat atom dengan keelektronegatifan terendah menjadi atom pusat. Oke, antara C sama Cl ya, antara C sama Cl mana yang lebih elektronegatif? Jelas yang lebih elektronegatif adalah Cl karena ada di golongan 7, sedangkan C di golongan 4. Berarti Cl yang eh, em, seharusnya ya, oke, seharusnya ya bisa dijadikan sebagai atom pusat. Namun bila jumlahnya ada banyak seperti ini, ya, maka dia tidak bisa lagi menjadi atom pusat sehingga nanti atom pusatnya ada di sini sebagai C, gitu ya. Jadi atom pusat atau atom yang berada di tengah itu bisa dilihat dari mana yang jumlahnya paling sedikit itu menjadi yang ada di tengah, sedangkan Cl di sini mengelilinginya. Tapi kalau misalnya jumlahnya hanya satu-satu gitu, satu biji, maka si yang menjadi atom pusat adalah yang punya elektronegatifan paling tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada 4 atom Cl dan satu atom K ya kan. Nah, tadi katanya jumlah elektron valensi totalnya ada 32. Oke, sebelum kita membuat menjadi 32, kita buat dulu elektronnya supaya si atom yang bukan atom pusat itu bisa oktet. Ya. Jadi kita buat elektron yang di atom yang bukan pusat ya itu bisa oktet. Berarti 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semua Cl di sini kita buat oktet dulu, 8 dulu nih gitu. Nanti kalau yang atom yang bukan atom pusat sudah oktet, sudah 8 semua, kita cek apakah sudah 32 atau belum jumlahnya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 atom Cl, berarti 8 dikali 4. Apakah betul 32? Betul ya, berarti sudah sesuai. 32 dan di sini ada 32 juga. Sekarang bisa kita buat ya, di sini gambar yang versi garis-garisnya, berarti bisa begini ya. Kalau dia ada sepasang, kalau dia ada sepasang elektron, berarti ini sama dengan dia satu garisnya. Ini. Nah, kemudian di sebelah kanan juga ada sepasang kan ya. Ada sepasang di sini. Berarti juga garisnya adalah satu di sini. Nah, sisanya juga sama kan?
Antara Cl dengan C itu juga ada sepasang, berarti garisnya juga satu. Jadi deh, struktur Louis dari CCl4. Jadi seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek ya. Coba kita cek ada berapa jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya. Nah, coba kalau pasangan elektron ikatannya kan ada satu, ya kan? Ada satu, dua, tiga, dan empat. Berarti PEI-nya ada empat. Nah, sekarang coba kita cek ada berapa sih pasangan atom bebasnya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Berarti pasangan elektron bebasnya ada 12. Ingat ya, pasangan berarti sepasang, bukan satu-satu. Oke? Nah, jadi deh, sekarang kita punya struktur molekul untuk CCl4 adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi ya. Kita coba contoh yang kedua. Ya, oke. Contoh kedua, misalnya saya misalnya punya H2O ya. Bagaimana cara menggambar H2O? Nah, seperti tadi kita data dulu nih elektron valensi masing-masingnya ya. Kalau H itu kan ada satu ya atom valensinya, tapi karena jumlah atom H di sini ada dua, kita kali dua, jadinya dua. Nah, kemudian elektron valensi O. Ada berapa? Ada 6. Jumlahnya hanya satu di molekul H2O kan, jadi dikali satu. Kemudian kita jumlahkan. Nanti dapat elektron valensi molekul H2O. Ada berapa? Ada 8. Oke, sekarang kita buat gambarnya. Kita buat gambarnya di sini ya. Berarti kalau H2O itu eh, kita lihat mana sih yang lebih elektronegatif gitu kan. Antara H sama O, mana yang lebih elektronegatif? Yang lebih elektronegatif adalah O, karena O di sini di golongan 6. Sedangkan kalau H golongan 1 jelas, semakin ke kanan semakin elektronegatif. Berarti O berada di tengah, karena dia adalah atom yang lebih elektronegatif. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, tadi kan langkah selanjutnya adalah kita utamakan supaya atom yang mengelilingi atom pusat itu sudah memenuhi aturan oktet atau duplet. Karena hidrogen itu aturan yang ditaati adalah aturan duplet, maka jumlahnya adalah berapa kalau duplet? Duplet itu berarti dua ya, satu, dua. Satu, dua. Kita gambar dulu dua. Oke, sekarang kita hitung ada berapa atom valensi molekulnya. Satu, dua, tiga, empat. Baru empat. Padahal kita disuruhnya delapan kan? Berarti kurang berapa? Nah, berarti kurang empat. Empat lagi di mana taruhnya? Empat lagi ini kita taruh di atom pusatnya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi deh H2O ya. Jadinya struktur Louis H2O adalah seperti ini. Atau bisa kita buat gambarnya menjadi gambar yang struktur yang garis. Kan kalau yang dots seperti ini ya, yang dots. Nah, kalau yang garis bisa kita bikin ini ya. Terus kita hitung ada berapa sih jumlah elektron valensinya, gitu kan? Iya ada berapa sih jumlah pasangan elektron ikatan atau bebasnya? Nah, yang elektron ikatan berarti ada satu, dua. Oh, berarti PEI-nya ada dua pasang. Terus kalau pasangan elektron bebasnya ada berapa? Soalnya saya salah warna ya. Biar seragam dengan yang tadi ya, maaf ya.
Jadi pasangan elektron ikatannya, udah betul ya? Sorry, sorry. Saya aduk kayak dari ini gini. Tadi yang ungu yang ikatan ya, biar kita enak gitu lari seragam. Yang ikatan ada dua pasang, ya kan? Berarti PI-nya ada dua. Terus pasangan elektron bebasnya ada. Nah, ini ada satu, dua. Berarti ada dua juga ya. Berarti PEB-nya ada dua pasang juga. Oke, dapat sekarang struktur molekul H2O. Bisa pakai yang kiri, ya. Bisa juga pakai yang sebelah kanan. Ya. Oke. Yang ketiga, kita mau menggambar NH3. Bagaimana caranya? Nah, biasa ya. Yang advansi N dulu ada berapa? N itu golongan 5, betul. Berarti 5 dikali satu karena cuma satu N-nya. Terus H-nya ada berapa? H-nya kan ada 3 ya, berarti satu advansi dikali 3 atom H. Jadinya 3. Coba kita jumlahkan jadinya berapa? Jadinya 8. Tuh, jadi elektron valensi NH3 ini seharusnya ada 8. Sekarang kita gambar. Nah, NH3, N dengan H lebih elektronegatif N ya kan? Maka N-nya ada di tengah. H-nya ini nanti mengelilingi si N itu. Tadi langkah pertama, langkah selanjutnya kita harus membuat atom yang mengelilingi atom pusat harus oktet atau duplet dulu. Karena H berarti harus 2 ya duplet. Nah, ini sudah memenuhi aturan duplet hidrogennya. Sekarang kita hitung apakah sudah 8 apa belum. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, masih 6 gitu kan. Padahal harusnya kan 8. Berarti berapa yang belum ada? Nah, yang duanya kemana? Yang duanya kita taruh di atom pusat. Satu, 2 gitu deh. Jadi deh sekarang kita punya struktur Lewis NH3 yakni seperti ini. Dengan F, atau kalau mau dibuat bentuk garisnya, mau dibuat bentuk struktur Lewis yang garis bisa seperti ini ya. Nah, ada berapa jumlah PEI-nya? Nah, jumlah PEI-nya ada satu, 2, 3. Berarti ada 3 pasang PEI. Ada berapa PEB-nya, pasangan atom bebasnya? Ada satu, berarti PEB-nya ada satu. Satu, satu pasang. Ya, kita sudah coba gambar 3 macam molekul. Sekarang coba kita gambar lagi deh yang lain. Ya, kita gambar lagi yang lain di sini. Apa lagi ya? Oke, kita coba gambar CO2. Bagaimana bila CO2? Gitu kan? CO2 deh. Nah, berarti ada, kita hitung atom valensi C dan elektron valensi O. C-nya ada berapa atom valensinya? Ada 4 atom valensi, karena golongan 4 ya. Ada satu atom kali satu berarti O itu atom valensinya ada 6, karena golongan 6. Karena ada 2 jumlah atomnya, jadi kita kalikan 2. Jadinya ada 12. Kalau kita jumlahkan jadinya 16. Berarti nanti kita harus membuat gambar molekulnya supaya atom valensi CO2 ini ada 16. Nah, CO2, siapa yang lebih elektronegatif? Sebenarnya yang lebih elektronegatif itu adalah O. Harusnya sih O menjadi atom pusat ya. Tetapi karena jumlah O di sini banyak, maka C-nya yang ada di tengah. Gitu ya. Oke. Maka selanjutnya adalah kita harus membuat atom-atom yang mengelilingi atom pusat ini harus memenuhi kaidah oktet dulu. Berarti harus 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 tambah 8 berapa? Ada 16. Sudah betul sih, sebenarnya ada 16 kan? Sudah 16 elektron. Tapi yang C-nya ini belum oktet gitu. Yang C-nya belum oktet. Coba kita hitung. Baru
Dapat 4 dia, padahal syaratnya adalah setiap atom dalam ikatan kovalent itu harus oktet semua. Berarti nggak boleh nih, berarti bukan seperti ini gambarnya. Nah, sudah 16 elektron, tapi belum oktet. Berarti yang C-nya kurang berapa tuh? Yang C-nya kurang 4, karena masih 4 untuk 8 lagi, untuk 8 harus 4 lagi. Nah, kalau C-nya, kalau atom pusatnya, ya kan atom pusat. Kalau atom pusatnya kurang mengalami kekurangan elektron ketika atom yang lainnya itu sudah oktet, ini adalah pertanda. Ada sebuah pertanda. Pertanda apa? Pertanda bahwa ada ya, ikatan rangkap dua. Loh, apa itu rangkap dua? Nah, kalau rangkap satu, coba kita lihat lagi contohnya tadi ya. Ketika kita hanya, ini namanya rangkap satu, ada satu garis. Tadi kan satu garis menunjukkan hanya ada di sini satu pasang, ya kan? Yang dipakai untuk berikatan. Ini juga, kenapa garisnya satu? Rangkap satu, karena hanya satu pasang yang dipakai untuk berikatan. Ini juga, kenapa garisnya satu? Karena hanya satu pasang yang dipakai untuk berikatan. Sekarang, kalau rangkap dua, berarti berapa pasang? Berarti ada dua pasang, betul banget. Rangkap dua itu berarti ada dua pasang elektron ikatan ya, per ikatannya. Oke, sekarang kita gambar lagi di sini ya. Kalau seperti ini ya, maka caranya bagaimana? Caranya adalah pindahkan ya, pindahkan dua elektron atom yang lainnya. Berarti atom apa? Atom O, ya kan? Kemana? Ke atom pusat. Nah, nanti kalau kita sudah menggambarkannya, nanti akan jadi seperti ini. Sorry ya, ini maaf ya agak berantakan. Jadi em, kalau kita gambar lagi kan tadi kan harusnya kan O-nya 8 gitu kan. Terus kanan kiri 8. Jadi yang tadinya seperti ini ya kan. Tadi kan seperti ini ya. Terus instruksinya kalau C-nya kurang berarti dua dari atom C ini dua dari atom O kita pindahin mana? Kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nanti hasilnya adalah ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi patungannya bukan patungan satu-satu, tapi patungan dua-dua gitu. Ya. Sehingga nanti jadinya ini deh. Nah, kalau begini kita kalau mau gambar struktur garisnya, kita bikinnya dua garisnya. Gini jadinya deh. Gitu. Ini aturan bebasnya di sini jangan lupa. Sekarang kita coba tentukan ada berapa pasangan elektron ikatannya. Ya, pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat. Ya, kan? Ada empat. Terus pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat deh. Ya, ada empat. Nah, kalau kamu nggak percaya, ya, atau ragu, boleh kamu hitung sekarang jumlah semua referensinya. Apakah sudah 16 dan apakah sudah oktet semua? Ya kan? Udah 16 dan udah oktet semua kan? Berarti ini adalah struktur molekul dari CO2 itu seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada contoh lagi. Ya. Ada contoh lagi. Ya, ada contoh lagi.
Sekarang contoh yang kelima. Ya. Oke, contoh yang kelima kita punya BF3. Nah, bagaimana kalau BF3? Biasa aja sih ya. Kayak biasa, aturan valensinya kita data dulu. B itu berarti ada berapa? Ada tiga, kan golongan tiga ya. Karena jumlahnya hanya satu, kita kalikan satu, jadinya tiga. F itu ada 7, jumlahnya ada 3, jadinya 21. Coba kita jumlahkan. Jadinya 24. Berarti elektron valensi BF3 ini harus ada 24. Coba kita gambar. Nah, BF3 lebih elektron negatif mana? Sebenarnya lebih elektron negatif F, tapi ya karena di sini ada banyak F-nya, jadi yang jadi atom pusat itu B-nya. Nah, sekarang kita buat supaya atom selain atom pusat harus sudah oktet dulu. Ya, ini udah oktet dulu. Oke, sudah oktet ya. Sekarang kita hitung apakah sudah 24. 8 kali 3 kan 24. Berarti sudah 24 ya. Berarti sudah betul. Sudah betul begini. Nggak perlu kita modifikasi lagi. Nggak perlu kita perbaiki lagi. Sudah betul. Berarti kalau kita mau bikin struktur garisnya gimana? Kita bikin satu garis karena hanya sepasang yang dipakai berikatan per masing-masing ikatannya. Nah, ada berapa pasangan atau ikatannya? Satu, dua, tiga. Berarti PEI-nya ada ya. Sekarang pasangan elektron bebasnya ada berapa? Satu, ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Berarti pasangan elektron bebasnya ada 9. Ya. Tapi B-nya belum oktet ya. B-nya belum oktet. Oke, tidak apa. Karena B-nya belum oktet, ya. Sebenarnya BF3 itu strukturnya cuma sampai di sini aja, ya. Tapi karena B-nya, nah, kenapa bisa B-nya su- eh, belum oktet, tapi dianggap sudah cukup? Nah, ini yang dinamakan sebagai yang namanya penyimpangan, ya. Jadi kondisinya adalah di sini B ini belum oktet kan ya, karena cuman punya 6 elektron saja. Ini belum oktet, tapi sudah dianggap cukup. Tapi sudah dianggap cukup. Maka ini artinya BF3 itu mengalami yang namanya penyimpangan oktet, penyimpangan aturan oktet. Jadi BF3 ini dia tidak memenuhi aturan oktet gitu. Contoh yang unik ya gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar lebih detail mengenai penyimpangan oktet setelah em, topik yang ini ya. Nah, itu BF3. Bagaimana bila kita punyanya BF4? Ada loh BF4 tapi dia eh, bukan molekul biasa, tapi dia dalam bentuk ion. Gimana cara menggambarkan ikatan kovalen tapi dia ion? Nah, biasa aja sih ya, caranya kita data dulu atom valensi masing-masingnya. Tiga ya kan. Nah, F-nya ada 4, jadinya kali 4.
Nah, sekarang kita jumlahkan. Maka elektron valensi ini baru BF4 ya, belum min. Berarti 31. Nah, kalau min itu kan ini kan di sini kamu lihat min. Artinya dia muatannya 1 ya. Ini artinya dia muatannya nilainya -1. Nah, berarti kita tulis di sini muatannya adalah -1. Kita kurangin, bukan kita jumlahkan, kita kurangkan. Jadi kita kurangkan jumlah elektron valensi totalnya dengan muatannya. Kalau muatannya -1 berarti 31 dikurangin 1. Jadinya berapa? Sama dengan 31 tambah 2. 31 tambah 1, sorry. Jadinya 32. Jadi nanti elektron valensi BF4 min itu adalah 32. Oke, sekarang kita buat strukturnya. F-nya mengelilingi B-nya. Ya. Kita buat dulu F-nya supaya oktet semua. Ya. 8 8 semua. Nah, setelah F-nya semua sudah oktet, coba kita cek sudah 32 apa belum? Sudah ya. 8 kali 4 32. Nah, B-nya sudah oktet belum? B-nya sudah oktet, yakni ada berapa? Ada 8. Berarti ini betul. Sudah betul kita buat BF4. Tapi karena ion, ya, jadi kita gambarnya itu begini. Kita tambahkan ionnya. Kita tambahkan. Jadi cara menggambar ion itu adalah kita buat ikatan kovalen ini, kita taruh dalam kotak, kurung kotak, ya, terus kurung siku, terus kita kasih tanda minus di sampingnya. Ini namanya BF4 min. Kalau begini saja, ini namanya BF4, belum BF4 min. Tapi kalau begini, ini namanya BF4 min. Ya. Mau dihitung lagi jumlah PI-nya boleh, kalau pengen tahu ya. PI-nya ada satu, coret. Ada 1, 2, 3, 4. PI-nya ada 4. Terus PEB-nya ada berapa? Ada 6 kali 4 berapa? Ada 24. Jadi deh. Bu, kalau misalnya mau digambar bentuk garis, mana? Ya sudah, tinggal diganti garis aja. Setiap satu pasang ini sama dengan satu garis begini. Ya, gitu. Oke, contoh-contohnya sampai di sini. Ya, untuk topik kali ini sampai di sini dulu. Ada dua latihan soal yang sudah saya siapkan untuk dikerjakan. Selamat mempelajari kembali materi ini dan mengerjakannya. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa lagi.